Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, prediksi alur transportasi penonton World Superbike Mandalika 2022, begini persiapannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persiapan untuk menyambut World Superbike Mandalika 2022 terus dikerjakan pada awal November 2022. Bahkan, untuk menyukseskan World Superbike Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah pihak terkait mulai melakukan koordinasi sob. Salah satu yang melakukan koordinasi untuk World Superbike Mandalika adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Fauzal menjelaskan, manajemen transportasi untuk World SBK Indonesia 2022 sudah disiapkan. Manajemen arus lalu lintas ini berlaku pada Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 November 2022. Buka lalu Muhammad Fauzal. Fauzal memprediksi penonton yang datang melalui pelabuhan kurang lebih ada 30%, sedangkan penonton yang turun di Bandara Internasional Lombok sebanyak 35% dan ex-Bandara Selaparang 45%. Untuk meningkatkan kenyamanan para penonton World SBK Indonesia 2022, Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat bakal menyediakan 30 unit free transportasi. Free transportasi itu adalah hasil kerjasama antara Dishub Provinsi NTB bersama Damri yang didukung stakeholder lainnya. Layanan tersebut juga disambut dengan baik oleh APV, Site Operation The Mandalika, IMADE Pariwijaya. ITDC mensinergikan jenis dan warna tiket serta tanda pengarah menuju lokasi serta tempat duduk. Tutur IMADE Pariwijaya. Menurutnya, ITDC telah memfasilitasi titik pick-up dan drone zone sekitar 9.000 kantong parkir untuk radius 500 meter. Selain itu, penyelenggara juga menyediakan kurang lebih 24.000 kantong parkir dengan radius 1 hingga 2 km. Di sisi lain, Priyandi Satria selaku Direktur MGPA menjelaskan kalau tiket yang terjual mencapai 18.500 lembar. Saat ini persiapannya sudah hampir 99%, pengaspalan dan pelebaran run-off sudah selesai, ungkap Priyandi Satria. Superbike Mandalika adalah putaran ke-11 dari seri kejuaraan dunia Superbike atau World SBK 2022. Selain itu, pesawat ketiga pengangkut logistik WSBK 2022 tiba di Bandara Lombok Selasa 1 November 2022 pukul 6.30 WITA. Pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH6427 berkode registrasi 9M-MUD ini membawa muatan seberat 27,2 ton kargo logistik WSBK 2022. Pesawat jenis Airbus 330-200 Fighter ini berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, hingga Minggu 30 Oktober, sejumlah 148 ton kargo logistik ajang balap Motor World Superbike 2022 telah tiba di Bandara Lombok. Logistik tersebut diangkut oleh dua pesawat kargo jenis Boeing 777 Fighter, masing-masing milik maskapai Qatar Airways dan Ethiopian Airlines. Hari pertama WSBK Mandalika 2022 dibuka gratis bagi penonton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Koordinator lapangan World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika, Jamaluddin Maladi menyebutkan, hari pertama event balap dunia itu akan dibuka gratis bagi penonton. Harapannya, penonton menjadi penasaran dan membeli tiket untuk hari kedua dan ketiga. Hal ini untuk meningkatkan penjualan tiket WSBK. Hari Jumat 11 November 2022 gratis masyarakat Pujut, Sengkol bisa menonton latihan para pembalap WSBK dengan harapan mereka penasaran dan membeli tiket di hari Sabtu dan Minggu dengan diskon 50% bagi masyarakat NTB. Kata Jamaluddin dalam rapat persiapan WSBK di Lombok Raya, Mataram, Senin 31 Oktober 2022.
Jamaluddin mengatakan, hingga hari ke-9 jelang WSBK, tercatat 18.500 tiket telah terjual, baik tiket Tribun Grandstand, Premier, General Admission, Deluxe Class, Royal Box, dan Hospitality Suite. Yang jelas, progres penjualan tiket ini bagus karena dari laporan-laporan MGPA dan lainnya, beberapa hari lalu melaporkan 18.000 tiket terjual. Sekarang mungkin sudah 20.000 lebih telah tembus. Terang Jamaluddin. Keyakinan Jamaluddin bahwa penjualan tiket telah tembus lebih dari 20.000 karena para bupati dan wali kota se-NTB tengah membeli tiket WSBK. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah banyak tiket yang mereka beli, baik masyarakatnya, ASN mungkin, BUMD, tidak ada masalah. Cuma tidak ada pemaksaan pada PNS atau ASN, hanya pemberitahuan menginformasikan bahwa ada WSBK pada 11 sampai 13 November 2022, katanya. Meski telah terjual lebih dari 20.000 tiket, namun itu dirasa masih kurang banyak sebab jumlah itu belum mencapai 50% dari target 50.000. Karena itu khusus untuk masyarakat NTB mendapat diskon 50%. Bagi mereka yang sudah membeli tiket untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari kedua dan ketiga, tidak perlu menukar tiket dengan gelang seperti MotoGP. Penonton juga tidak perlu ke loket penukaran tiket. Cukup menunjukkan email tiketnya dan hanya berlaku untuk sekali masuk, tidak bisa masuk 2 kali menggunakan tiket yang sama. Barcode tidak bisa terdeteksi kalau sudah keluar dan masuk lagi atau sudah ada yang pakai misalnya, kata Jamaluddin. Jamaluddin mengatakan, pada hari pertama WSBK Jumat 11 November 2022 akan digelar doa bersama di sirkuit Mandalika. Kita akan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, para tuan guru, santri pondok pesantren di sekitar sirkuit untuk hadir dan berdoa agar event ini berjalan lancar, katanya. World Superbike Mandalika, 18.500 tiket terjual. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tiket balap World Superbike Mandalika mulai terjual jelang pelaksanaan balap yang bakal digelar pada 11 hingga 13 November 2022. Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menjelaskan, tiket sudah terjual sejumlah tiket melalui berbagai platform penjualan yang disediakan oleh MGPA. Sudah 18.500 tiket yang sudah terjual di berbagai tempat, jelas Priyandi dalam siaran pers Senin 31 Oktober 2022. Penyelenggara sendiri menargetkan 50.000 tiket terjual habis hingga hari H balapan digelar. Penjualan tiket yang minim di awal sempat menjadi kekhawatiran NTB selaku tuan rumah WSBK. Tetapi melihat perkembangan penjualan yang membaik di akhir Oktober, Pemprov NTB bersama MGPA optimis target tersebut bisa tercapai. Soal infrastruktur sirkuit, Priyandi menjelaskan jika persiapan sirkuit sudah mencapai 99%, di mana pengaspalan dan pelebaran run-off sudah selesai. Tinggal melakukan pengecatan ulang di beberapa area bekas terlindas kendaraan berat. Di luar itu, non-race-nya sudah dibangun paddock. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB lalu M. Fauzal menjelaskan sudah menyiapkan shuttle bus untuk memfasilitasi penonton ke Mandalika. Shuttle bus ini disediakan di 3 lokasi, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, kemudian di eks Bandara Selaparang, serta di Pelabuhan Lembar dan Gilimas. Di Bandara Lombok, diestimasikan akan mengangkut 11.250 penonton. Kemudian di eks Bandara Selaparang, sebanyak 20.250 penonton, dan di Pelabuhan Lembar dan Gilimas sebanyak 13.500 penonton. Fauzal menjelaskan jika di Sub NTB telah menyediakan 30 unit bus yang sedang difinalisasi bersama Damri dan dukungan stakeholder lainnya. Tahun ini berbeda dengan skema sebelumnya. Kami tidak mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam bentuk fasilitasi transportasi, tapi kami dari Pemda akan menyiapkan itu.
ITDC juga menyediakan titik pick-up dan drop zone sekitar 9.000 kantong parkir untuk radius 500 meter, serta kantong parkir kurang lebih 24.000 pada radius 1 hingga 2 km di sekitar sirkuit Mandalika. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Artanto menghimbau para penonton agar tidak naik mobil saat ke Mandalika. Demi kelancaran lalu lintas, lebih baik menggunakan transportasi roda 2. Artanto menjelaskan, sistem tersebut sudah pernah diterapkan saat MXGP Sambota 2022 di Sumbawa. Sistem itu membuahkan hasil yang positif dan tidak terjadi kemacetan saat MXGP Sambota 2022. Tuturnya, menurutnya, penggunaan transportasi roda 2 juga memudahkan petugas dalam mengurai kerumunan. Terlebih saat ini lokasi parkir di sirkuit Mandalika lebih luas dan bisa menampung ribuan motor.